Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Kita ketemu lagi bosku. Mumpung ini masih di bulan Syawal ya bosku ya. Sekalian juga apa aja review pengen ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seandainya ada konten-konten dari channel apa aja review yang mungkin kurang berkenan buat bosku semua, atau ada salah-salah kata dari saya pribadi, saya mohon maaf lahir dan batin. Oke bosku, di video kali ini ya, sesuai dengan thumbnailnya bosku, apa aja review mau ngebahas dan review lagi sebuah head unit Android terbaru bosku. Pembahasan kali ini mungkin videonya agak panjang ya bosku ya. Kenapa agak panjang? Karena untuk head unit kali ini yang apa aja review mau bahas, itu bener-bener head unit yang bisa dibilang gokil banget bosku, ganas banget. Kenapa saya bilang ganas banget? Semua fitur-fitur dari head unit Android Premium itu ada di sini. Mungkin hanya sedikit lah yang tidak ada gitu, tapi sebagian besar fitur-fitur yang bosku pengenin gitu, yang bosku inginin di head unit Premium itu ada dengan harga yang luar biasa murah bosku. Jadi harganya cuma 1 jutaan, tapi fitur-fiturnya itu mendekati harga 3 dan 4 jutaan gitu bosku. Jadi nggak rugi kalau bosku tonton video ini sampai selesai. Head unit Android untuk mobilnya itu kayak apa bosku? Ini dia bosku. Head unit Android 9 in dari Audiobank. Nah, untuk serinya itu adalah Avenger. Nah, mungkin disebut Avenger ya, kayak bosku kalau pernah lihat film dari Marvel ya, Avenger itu kan sekumpulan pahlawan-pahlawan super yang mereka jadi satu kesatuan gitu bosku. Mungkin maksud dari Audiobank ini ya, jadi sekumpulan fitur-fitur yang canggih-canggih, fitur-fitur yang memang ada di Android mahal itu dikumpulin di head unit Android ini bosku. Oh ya bosku, saya mau cerita sedikit ya. Untuk Audiobank ini, merek Audiobank ini di dunia per audio mobilan itu sebenarnya bukan pemain baru ya bosku ya. Jadi dia sudah ngeluarin ya, pada zamannya dia banyak ngeluarin power 4 channel, speaker, subwoofer itu juga, atau yang pada zamannya dulu itu masih TV pakai DVD ya, Audiobank ini sudah ngeluarin produk-produk tersebut bosku. Jadi sepengalaman saya ya, untuk kualitas dari brand Audiobank ini lumayan bisa diandelin bosku. Jadi lumayan bagus gitu bosku, dan saya selama menginstalasi merek-merek Audiobank memang jarang menemukan keluhan yang berarti bosku. Itu sedikit cerita dari saya pribadi ya bosku ya. Jadi kenapa saya review merek Audiobank ini, karena masih recommended bosku untuk dipilih. Oke bosku, gak usah banyak babi bu bebo ya bosku. Seperti biasa langsung aja kita lihat penampakan dari head unit Android Audiobank 9 in. Let's check it out. Nah, ini dia perangkatnya bosku. Ini untuk kemasannya dari si head unit Audiobank Avenger. Seperti bosku bisa lihat ya, kalau untuk di sini di kemasannya itu cuma ada tulisan Audiobank, terus serinya ABTV6912 Avenger series. Dan untuk RAM-nya ini dia dibekali RAM 3 dengan ROM 32 GB. Dan ini real bosku, bukan fake ya. Nah, di sini seperti bosku bisa lihat ada tulisan 360. Berarti dia memang sudah support kamera 360 ya bosku ya. Kemudian untuk di bagian sampingnya sama seperti kemasan head unit Android pada umumnya. Di sampingnya juga seperti ini, sama juga untuk spesifikasinya. Dan dia kebetulan untuk layarnya ya bosku, dia itu bener-bener Full HD. Kenapa Full HD? Karena kerapatan layarnya itu beda. Jadi kerapatan layarnya itu PPI-nya yang ini tinggi bosku. Nanti juga akan kita cek ya bosku ya. Dan dia juga punya sistem equalizer yang beda juga. Equalizernya mantep bosku. Lalu kemudian dia support untuk kamera HD juga. Ini sebetulnya sudah voice command ready bosku. Jadi voice command-nya memang belum aktif ya. Untuk ngaktifin voice command-nya memang harus berbayar ya bosku ya. Sebelum saya bahas sampai habis, saya terangin dulu bahwa minus di sini itu hanya voice command-nya baru ready, belum bisa digunakan. Oh ya bosku, dia juga OS-nya ini sudah Android 13 bosku. Walaupun di sini tidak ada tulisannya, tapi saya bisa pastiin kalau Android yang dipakai sistem operasinya itu adalah Android 13.
Dan canggihnya lagi nih bosku, makanya saya bilang Android terganas bosku. Dia bisa update sistem. Mantap banget kan? Yuk kita buka. Nah, ini dia penampakan dari device-nya. Banyak kelebihan di Android ini bosku. Ini untuk device-nya. Untuk kemasannya saya suka ya bosku, dia tidak terlihat seperti kemasan Android murah. Jadi sama ya seperti kemasannya dari Android Sora. Nah, ini untuk perkabelannya. Nah, ini kita taruh dulu. Kita lihat device-nya bosku. Nah, ini beda juga ya bosku ya. Jadi kebanyakan HU Android kan biasanya panelnya di kiri. Nah, dia sama seperti Android Sansui Gen 2. Jadi dia panelnya ada di kanan. Jadi ini satu kelebihan lagi ya bosku, enak buat ngoperasinya, tidak terlalu jauh kalau kita di bagian driver ya bosku ya. Kemudian untuk perkabelannya, nah ini untuk kabel powernya, ini untuk pin 20 nya. Kita lihat di pin 20 nya bosku. Di pin 20 nya ini ada tambahan soket seperti ini, berarti fix dia ada kipas. Dan canggihnya lagi bosku, di Android Audio Bank ini kipasnya itu bukan gimmick. Maksudnya gimmick gini ya bosku, biasanya kalau soket seperti ini Android nyala, kipasnya langsung menyala. Nah, di sini ada pengaturannya sendiri untuk kipasnya bosku. Jadi dia sudah dilengkapi fan ya bosku ya, ada kipasnya. Seperti bosku bisa lihat gini. Nah, dia bisa kita setel otomatis pada saat suhunya panas, atau bisa kita setting manual untuk menyala bosku. Kita lihat untuk di kabelnya. Nah, dia bisa bekerja dual kamera bosku. Jadi selain kamera 360, kita bisa setting untuk kamera biasanya. Dia bisa kamera depan dan kamera belakang. Ini untuk kamera belakang ya bosku ya, dan dia bisa kerja otomatis sama seperti Gen 2. Tapi mohon maaf bosku, untuk kamera karena dia memang betul-betul kerapatan layarnya itu tinggi ya bosku, 300 atau berapa nanti kita lihat. Dia tidak bisa untuk support kamera jenis CVBS. Jadi dia memang murni untuk kamera-kamera AHD. Nanti kita tes buat kamera mundurnya ya bosku ya. Nah, untuk di sini di pin 20 memang tidak ada video output, dan saya pastikan Android Audio Bank ini kalau kita kepengen ngeluarin gambar ya, seandainya kita pakai TV headrest atau TV clip on atau TV plafon, harus menggunakan dongle video output. Oke, ini untuk kemasannya dan ini untuk penampakan device-nya. Seperti apa kalau sudah nyala? Lanjut. Nah, sebelum kita nyalain Android-nya ya bosku, saya mau terangin dulu bosku. Jadi untuk kamera belakangnya, karena kita pengetesannya untuk kerja otomatis kamera depan belakang, saya gunain untuk kamera belakangnya pakai rear moving dari Nakamichi ya bosku. Kemudian untuk kamera depan sama. Kan itu tadi bosku, dia untuk kamera HD biasa atau bisa kita bilang belum full HD, kameranya dia nggak support bosku. Jadi nggak akan keluar gambar atau tulisannya no signal. Jadi dia memang murni harus menggunakan kamera yang benar-benar full HD bosku. Jadi kalau bosku mau install ini, saya beritahu dulu di awal ya, kalau pakai kamera bawaan mobil, saya saranin untuk lebih baik ganti kameranya dengan kamera yang full HD atau yang AHD ya bosku, yang 1080. Dia berarti baru support dan gambarnya akan bagus bosku. Dan di sebelah kiri sana itu saya sudah menggunakan dongle video output ya bosku untuk gambar video outputnya. Di sini saya gunain TV LED rumah ya seperti biasa, kan ini belum dinyalakan, masih no signal. Oke, langsung aja kita nyalakan Androidnya. Seperti apa penampakannya? Nah, ini dia bosku, setelah menyala tampilan awalnya seperti ini ya, ada tulisan besar Audio Bank. Kita tunggu bosku, dia masih loading. Nah, ada tulisan Android seperti ini. Kita tunggu bosku, ada sedikit suaranya ya, animasinya gitu bosku, kayak musik gitu. Oke, ini tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, biasanya kalau 360 di awal, dia nanti akan keluar animasi kamera 360 nya bosku. Kita tunggu aja, biasanya kita tunggu beberapa saat dia akan keluar animasi kamera 360 nya. Nah, ini dia bosku, betul ya, jadi dia sudah support untuk kamera 360 panoramik ya bosku ya. Nah, biasanya fitur kamera 360 ini itu ada di Android premium bosku, di Android yang harga 3 atau 4 juta ke atas bosku. Ini Android dengan harga 1 jutaan tapi sudah support kamera 360. Makanya saya bilang ganas banget, mantep pokoknya bosku. Ini untuk tampilan menu awalnya. Launchernya seperti ini ya bosku. Seperti kita lihat juga di bawah ini sudah ada tombol shortcut.
Nah, ini bisa kita tambah-tambah ya. Ini kebetulan sudah saya tambah untuk Bluetooth musik, untuk equalizer, dan ini untuk Google Map. Di samping sebelah kanannya juga ini sudah ada tombol shortcut lagi bosku. Jadi kalau kita mau masuk YouTube, mau masuk Chrome atau masuk Map, bisa dari sini. Nah, ini bisa ditambah gitu bosku. Jadi kalau kita mau masuk misalkan nambah ke Play Store, kita bisa tambah Play Store. Sama aja sih yang bawah dengan yang samping ini. Jadi kita nggak perlu masuk ke menu dalamnya bosku. Tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke bagian menu. Nah, di sini sudah ada tulisan 360 panorama ya bosku ya, Bluetooth, equalizer. Nah, yang saya bilang dia bisa update untuk sistemnya bosku. Jadi bener-bener nyerupain Android kayak handphone bosku. Ada Vota. Nah, di Vota ini fungsinya untuk update sistemnya bosku. Nah, ini untuk meningkatkan. Kebetulan juga ini sudah saya update bosku. Jadi saya sebelum saya review, saya sempat hidupin dan saya update. Kalau misalkan kita pencet meningkatkan seperti ini, kita cek ya versinya. Nah, di sini sudah ada tulisannya ya. Current version is the latest version. Berarti dia sudah versi yang terbaru bosku. Videonya yang saya sempat install untuk pembaruannya seperti ini. Jadi bukan gimmick ya bosku. Takutnya nanti dikiranya bohong bang, nggak bisa update. Sudah ada nih videonya seperti ini bosku. Jadi bosku bisa lihat ya, saya sempat ngerekam, record untuk dia pas lagi install update sistemnya bosku. Jadi keren banget bosku, bisa update sistem. Ini kayaknya satu-satunya Android nih bosku yang bisa update sistem seperti ini. Oke, lanjut bosku. Kita masuk lagi untuk menu lainnya. Nah, ini dia bosku. Di bagian sini ada tulisan kipas CPU. Nah, ini yang saya bilang dia sudah dilengkapi dengan fan, dengan kipas, dan kipasnya itu bisa bekerja ganda. Maksudnya bekerja ganda, bisa kerja otomatis, tapi juga bisa kerja manual. Kita coba masuk. Nah, di sini kan manual ya. Kalau manual tanda kipasnya ini berputar. Nah, kipasnya ini memang berputar. Kalau kita mau, bahkan di sini ada suhu CPU-nya bosku. Keren banget ya bosku. Jadi kipasnya benar-benar bukan gimmick ini bosku. Kipasnya itu memang berfungsi secara fungsinya. Jadi pada saat CPU naik suhunya, ini 50 derajat ya bosku, kipasnya berputar, ini turun lagi. Bisa kita set manual. Kalau kita masukin ke mobil seperti ini, dia nanti pada saat suhu tertentu sudah tinggi, dia akan menyala sendiri. Keren banget. Kemudian atau bahkan kita bisa matikan kipasnya. Ini saya setting manual aja ya bosku, biar dia menyala terus karena kita sedang review. Ini untuk pengaturan video outputnya. Jadi di sini video outputnya bisa kita setting keluarannya bosku, mau 1280 kali 720, 1024 kali 600 atau 800 kali 600. Nah, di sini saya setting paling tinggi ya bosku untuk yang Full HD. Kemudian untuk mode keluarannya dia sebetulnya ada dua mode, cuman kenapa ini ada HDMI, cuman di belakang memang di Android ini belum dilengkapi soket HDMI ya. Jadi dia masih via RCA karena via dongle video output. Jadi saya pilih CVBS. Kemudian di sini kita buka. Jadi kita nggak perlu masuk ke sistem factory bosku untuk ngaktifin video output. Nah bosku bisa lihat ya di belakang itu sudah keluar bosku tuh. Mantap ya bosku ya. Jadi nggak usah masuk ke sistem untuk pengaturan video outputnya. Oke, lanjut ya bosku ya. Sekarang kita lihat yang lain bosku. Oh ya bosku, jadi di TV ini ada yang keren juga. Sebelum kita bahas yang lain ya, makanya saya bilang pembahasan untuk Android kali ini agak lama videonya mungkin bosku, tapi nggak ada ruginya menonton karena ini beda banget Androidnya bosku. Siapa yang ngira kalau HU Android Audio Bank ini menggunakan chipsetnya Snapdragon kah atau MediaTek kah? Bukan bosku. Jadi dia sudah menggunakan chipset model baru bosku. Jadi chipsetnya itu bener-bener chipset terbaru bosku. Bahkan saya sendiri sampai waktu ngecek sempat ini chipset sistem apa gitu bosku. Jadi prosesornya itu dia itu menggunakan prosesor Rockchip yang serinya itu RK3562. Nanti kita cek juga bosku. Nah, di sini kalau bosku tanya gimana cara Bang, ada nggak untuk sistem sleep layarnya gitu? Jadi layarnya bisa kita matikan. Nah, ini baru saya ngomong bosku. Jadi model sleep layarnya itu bisa kita setting manual atau setting otomatis dan itu bisa kita timer bosku. Kalau kita geser ke bawah, di sini ada tulisan screensaver. Nah, screensaver itu untuk mode sleep layar. Jadi keren banget ya bosku ya.
Dan tampilan di sini benar-benar seperti handphone. Makanya saya bilang ini Android beda banget bosku. Kalau kita pencet seperti ini screensaver, ini kita akan settingnya ke manual ya bosku. Tapi kita juga bisa setting ini otomatis bosku. Gimana cara nyeting otomatisnya bang? Cara setting otomatisnya kita masuk ke pengaturan, kita masuk ke setelan ya bosku ya. Nah setelannya sendiri tampilannya beda ya bosku ya, nggak seperti head unit Android kebanyakan. Kita masuk ke piranti mengatur ini, kemudian kita masuk ke tampilan bosku. Nah di paling bawah ini ada tulisan tetapan penyelamat screen. Kalau ini kita pencet, nah ini dia bosku. Kalau mode istirahat jadi dia blank hitam seperti pada umumnya, dan di sini ada mode jam. Seandainya kita sedang nyetel YouTube tapi kita nggak butuh layar YouTube-nya tampil, kita setting aja tampilannya buat jadi jam. Kemudian layarnya ini bisa kita setting otomatis mau 30 detik, 1 menit atau 3 menit. Dan dia pengaturan latar belakangnya jamnya itu bisa kita ganti-ganti bosku. Keren banget screensavernya bosku, mantep banget, bener-bener beda. Nah di sini saya setting 1 menit ya bosku untuk screensavernya. Jadi sleep layarnya itu bener-bener seperti handphone. Nah contohnya seperti ini ya bosku. Jadi kalau saya setel YouTube, saya buka YouTube ya di sini. Nanti kita buka YouTube ini sekalian kita masuk ke bagian equalizer yang saya bilang juga beda. Kita nyalain musiknya. Jadi screensaver ini lebih berfungsi kalau kita ngedrive atau mendengarkan musik di malam hari ya bosku ya. Jadi kalau di malam hari, kalau misalkan kita setel YouTube seperti ini kan kadang silau ya bosku ya. Nah dengan adanya fungsi otomatis screensaver ini, kita nggak perlu untuk manual buat sleep layarnya bosku. Kita tunggu ya bosku ya sampai dia nanti nge-close sendiri. Jadi enak bosku ya, model sleep layarnya nggak perlu kita atur, nggak perlu kita blank begitu, dia bisa tampilannya jam. Keren banget kan bosku. Jadi begini ya bosku untuk mode sleep layarnya, mantap bosku. Terus kalau ada yang tanya, bang, lemot nggak buat head unit Android dari si Audiobank ini? Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena dia sudah dilengkapi RAM 3 dan ROM 32 ya bosku. Dan itu real ya, nggak fake. Nanti juga kita buktiin juga sama-sama. Jadi lancar-lancar aja selama pemakaiannya normal. Maksudnya normal, ya nggak download aneh-aneh, terus dapat sinyalnya hotspot untuk internetnya juga lancar, jadi dia nggak lemot bosku. Apalagi dia dilengkapi dengan update sistem, jadi enak, lancar banget. Kemudian kita bahas untuk equalizernya bosku. Saya bilang equalizernya beda. Sekarang kita masuk ke equalizer ya bosku. Nah ini untuk tampilan equalizernya. Tampilannya gold begini. Di sini mode yang gelombang ya, wave begitu sama. Kalau bosku suka pengaturan seperti ini, sama aja bisa kita atur seperti ini. Seperti biasa untuk bagian kanan itu treble, tengah vokal, dan untuk bagian kiri bass. Kalau ini sama aja, untuk yang tengah juga seperti ini. Nah dia band equalizernya walaupun banyak, tapi tampilannya nggak ribet gitu bosku ya. Jadi masih UI friendly, enak aja untuk kita atur sama. Sebelah kanan ini untuk treble, sebelah makin ke tengah ini untuk vokal, dan makin ke kiri untuk bass. Terus yang beda mana bang? Yang beda itu di bagian paling kanan ada gambar speaker ini bosku. Jadi kalau kita masuk, bosku bisa lihat ya, ada tulisan front left, ada front right, rear left, rear right, subwoofer. Jadi ini untuk masing-masing speaker di mobil yang jumlahnya 4 speaker dan 1 subwoofer. Ini murni bekerja bosku. Sekarang kita buktiin ya bosku, karena saya di sini hanya menggunakan 2 speaker kecil ya untuk suara. Di sini tadi bosku sudah denger gainnya ya, tanpa saya naikin volume, ini akan saya naikin. Kita kasih dia di 12, jangan terlalu kencang ya bosku. Takutnya speakernya jebol. Oke, sama-sama 12. Kemudian kita balik ke YouTube. Apa yang terjadi dengan suaranya? Apakah ikut gainnya naik? Kita balik ke YouTube-nya. Kita onin lagi. Nah, bosku bisa lihat ya, dia gainnya naik bosku. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, kita anggaplah kalau bosku ingin suara belakang lebih kenceng, suara depan lebih kecil, atau sebaliknya, bisa setting dari equalizernya bosku. Jadi mantep banget ya bosku ya. Sekarang kita naikin lagi bosku, coba kita maksimalin. Ini kita mentokin aja nih bosku, kita mentokin, kita terus masuk ke YouTube lagi.
Apakah suaranya jadi tambah kencang juga? Suaranya lebih up kan bosku. Nah itu yang saya bilang equalizernya beda. Jadi equalizernya nggak gimmick, di setting ngaruh di suara. Keren ya bosku ya. Untuk suara seperti itu, ini gainnya saya turunin dari volume. Itu cuma pakai 8 padahal bosku. Oke. Sekarang kita masuk ke pengaturannya. Jadi kita masuk ke setelan ya bosku. Banyak cara untuk masuk ke setelan. Di sini juga ada tombol setelan. Kita bisa masuk ke setelan. Kita masuk ke aplikasi. Mirip seperti handphone bosku. Ini aplikasi. Ini untuk notifikasi ada juga. Kemudian ini untuk penyimpanan. Nah di sini ya bosku ya. Ini sudah terpakai 15 GB untuk sistem karena banyak sistem dan apalagi support kamera 360. Memang ROM yang terpakai lumayan tapi karena totalnya 32 masih banyak bosku, belum nyampe setengah. Kemudian kita masuk ke suara. Nah di sini ada default untuk volume suaranya. Ini untuk volume Bluetooth, telepon Bluetooth. Ini untuk volume navigasi Google Map. Ini untuk volume pencampuran. Jadi kalau suara Google Map atau suara musik di split layar gitu ya bosku ya. Kemudian, nah di sini ada paling bawah nada sentuh. Nada sentuh itu tadi bosku. Jadi kalau bosku dari awal dengar suara tit tit tit. Nah ini bisa disetting, jadi setiap kita sentuh dia bisa ngeluarin suara begitu bosku. Di Android lain biasanya diem aja nggak ada bosku ya. Ini kita bisa setting. Nah ini tetap saya setting default, ada suaranya. Kemudian untuk tampilan, ini untuk tingkat kecerahan, mode kecerahan, peringatan video mengemudi. Jadi kalau kita nyetel video, kalau ini kita aktifin dia akan keluar peringatan ya bosku. Ini untuk logo booting. Ini untuk yang tadi ya bosku ya, untuk screensaver, jadi di tampilan. Kemudian kita masuk ke tetapan pribadi. Nah di sini ada masukan bahasa dan input, ada tanggal dan waktu, dan ini untuk email untuk kita masukin akun kita ya bosku di sini ya bosku. Oke lanjut, terus kita ke tetapan sistem. Di sini ada tombol kembalikan pabrik. Ini jangan disentuh bosku karena dia akan balik ke mode pabrikan. Kemudian kalau kita kepengen tahu device-nya ini, kita masuk ke pesan sistem. Nah di sini ada versi kernelnya ya bosku, ada informasi memori 3 GB, informasi toko, maksudnya ROM ini bosku 32 GB, dan untuk sistem versionnya bosku bisa lihat ya di bawah ini, sistem versionnya Android 13, mantep banget. Kemudian ini untuk pengaturan pabrik. Jadi untuk pengaturan pabriknya dia pakai password bosku ya. Nah isi dari pengaturan pabriknya tadi factory settingnya seperti ini ya bosku, ada application, ada Bluetooth, radio segala macem. Ini untuk pengaturannya. Kemudian ini untuk gain settingnya, jadi mic gainnya bisa kita naikin. Bluetooth mic-nya, ini mic gain ini di sini di pin 20 nya bisa kita masukin mic eksternal ya bosku. Jadi kalau telepon bisa kita masukin mic eksternal. Dan kemudian ini untuk amplifier, RCA powernya juga bisa dinaikin gainnya bosku, jadi mantep banget kalau untuk nambah power amplifier. Kemudian untuk display setup seperti biasa ya, pengaturan layar segala macamnya. Lalu kita masuk ke other setting. Nah di other setting ini, nah ini yang saya bilang bosku, jadi dia kamera belakang setelah reverse seperti Samsung Gen 2 yang pernah saya bahas videonya ya bosku ya, seperti ini dia bisa kerja otomatis. Disinilah pengaturannya bosku. Kemudian ini ada panel LED-nya untuk mengatur panel LED. Ada boot default volume. Nah ini tadi bosku pada saat boot loading ada sedikit suara begitu ya kayak musik, di sini pengaturannya bosku. Kemudian ada backcar volume reduction. Ini untuk kalau misalkan kita mundur suara musik itu mau tetap terdengar atau hilang sama sekali. Kemudian kita masuk ke perakitan. Nah di sini bosku, di perakitan ini ada untuk setelan radio, RDS segala macem. Lalu ada setelan kain bas, nggak perlu ya bosku. Nah ini bantuan memandu. Jadi di sini karena dia defaultnya itu adalah kamera 360, pada saat mode kamera 360 kita nggak akan bisa untuk mode kamera manual bosku. Pada saat bosku misalkan mau pakai kamera manual yang kamera HD 1080, bosku harus rubah dulu pengaturannya di sini. Jadi pengaturannya kalau bosku juga mau pasang kamera depan, bosku pilih yang front cam. Kalau bosku hanya butuh untuk kamera belakang, bosku tinggal yang paling atas, video membalikan biasa. Bahkan kalau bosku punya DVR mobil ya, kamera mobil, kamera DVR, bosku bisa setting di DVR. Jadi udah canggih banget bosku ini head unit Android. Emang bener-bener ganas nih head unit ya bosku. Karena kita mau gunain untuk kamera depan dan belakang, di sini saya pilih yang front cam.
Oke, dia minta booting ulang, kita booting ulang. Kita tunggu bosku. Oke, setelah dia nyala, sekarang kita tes untuk kameranya bosku. Jadi saya konekin dulu ya untuk reverse-nya. Ini untuk tampilan kamera belakangnya ya bosku ya. Ini kamera rear moving dari Nakamichi, emang gambarnya top banget bosku. Jernih banget, bener-bener full HD bosku. Mau siang mau malam, mantep pokoknya. Setelah kita selesai mundur, dia akan kerja otomatis untuk menyalakan kamera depan. Dan lamanya kamera depan ini menyala juga bisa kita setting bosku. Jadi mau berapa detik ya dia menyala seperti ini. Kalau kita mau ngelihat manual, kita tinggal masuk ke bagian di menu ini bosku. Jadi di bagian menu ini sudah ada front kamera. Nah ini kalau kita mau masuk ngeliat kamera depan manual ya bosku ya. Seperti ini bosku, ini manual ya. Lanjut bosku. Sekarang kita lihat bosku, gimana dalemannya dari HU Android ini. Bener nggak dia sudah menggunakan prosesor yang saya sebut tadi ya. Dia pakai prosesor Rockchip RK3562 dan berapa sebenarnya kepadatan layarnya, PPI-nya. Kemudian dia sudah bener-bener isinya itu RAM-nya 3 dengan ROM 32 dan bener nggak dia pakai OS Android 13 terbaru. Tapi sebelum itu bosku, tadi saya bilang di awal ya bahwa untuk kamera mundurnya dia tidak bisa menggunakan kamera AHD biasa. Maksudnya AHD biasa mungkin yang tulisannya itu hanya 720 bosku. Nah, ini untuk yang belakang kan tadi saya pakai Nakamichi. Sekarang kita tuker ya bosku ya. Saya mau coba untuk kamera belakangnya. Ini ada kamera AHD juga ya bosku ya. Dan ini kamera AHD dari Sansui. Dari Sansui ya bosku ya. Kita coba apakah dia support untuk Sansui untuk yang kamera AHD. Kita konekin kabelnya. Nah bosku bisa lihat ya, dia hanya blank, tidak ada sinyal, hitam saja. Jadi memang HU Android ini supportnya itu untuk benar-benar kamera yang gambarnya memang sudah 1080 atau Full HD ya bosku ya. Jadi untuk kamera-kamera CVBS, kamera bawaan mobil tidak akan bisa digunakan bosku. Jadi akan keluar tidak ada sinyal seperti ini. Karena dia pengaturannya otomatis ya bosku untuk kamera. Kecuali untuk kamera 360 dia baru ada untuk masukkan kameranya, mau kameranya yang 720 atau yang 1080. Sekarang kita lihat untuk dalemannya dari si HU Android Audio Bank ini. Nah ini dia bosku. Jadi di sini ya bosku ya untuk prosesor dia sudah menggunakan prosesornya itu Rockchip RK3562 ya bosku ya. Dan dia ada sudah pakai quad core ya bosku ya, jadi 4 inti. Kemudian kita kalau ke bawah bosku, untuk resolusinya bener-bener ya bosku ya, dia sudah bener-bener bukan HD lagi ya, tapi Full HD 1280 x 720 dengan kepadatan layar 319 ppi. Tinggi banget ya bosku ya. Jadi untuk layarnya memang walaupun IPS tapi kepadatan layarnya tinggi, karena kebanyakan biasanya kepadatan layar itu sekitar 100 berapa gitu bosku, dan di sini dia sudah 319 ppi. Kemudian untuk memori ukuran RAM 3 GB murni ya bosku ya, nggak fake. Kemudian untuk ukuran ROM di sini 32 GB. Untuk sistem Android yang digunakan ya, dia di sini Google Mainline-nya itu dengan prosesor Rockchip RK3562, Android-nya sudah 13 tiramisu. Mantap banget bosku. Jadi bukan Android 10, 9, 12, dia sudah pakai Android 13 dan itu real bukan fake. Jadi keren banget. Oke bosku, jadi seperti itu ya bosku ya untuk reviewnya bosku. Kenapa saya bilang videonya panjang ya, karena pembahasannya seperti ini bosku. Jadi kita bedah semuanya dari fitur, dari speknya, kemudian dari untuk kameranya, dari suaranya, untuk hasil videonya juga. Jadi bener-bener untuk head unit Android Audio Bank ini recommended banget. Android terganas mungkin bosku ya. Kenapa terganas? Dia dengan fitur-fitur yang ditawarkan dengan harga yang sangat bersahabat di kantong, tapi fitur-fitur Android Premium sudah ada di head unit Android Audio Bank ini bosku. Kemudian terakhir bosku, tadi saya bilang ya nggak ada tampilan voice comment ya, karena di sini voice commentnya itu bisa kita pilih bosku. Di sini defaultnya itu memang voice commentnya itu tidak ditampilkan. Tapi kalau kita mau tampilin itu tadi bosku, kita mesti aktivasi. Jadi dia seperti Sora ya, voice comment ready tapi belum aktif. Nah jadi minusnya sebetulnya hanya itu saja menurut saya bosku. Kalau untuk tombol virtual sudah di kanan, untuk prosesor sudah mendukung, untuk RAM sudah mendukung,
sudah support kamera 360, support kamera HD, equalizernya bisa gainnya sendiri-sendiri. Kemudian untuk screen savernya, untuk sleep layarnya bisa otomatis, tampilannya bisa jam screen saver. Pokoknya recommended banget bosku. Harganya 1 jutaan tapi speknya kayak spek 3-4 jutaan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Mudah-mudahan review kali ini bisa buat bahan referensi bosku semua. Jika ada pertanyaan seperti biasa, ramein di kolom komentar ya bosku ya. Buat yang baru nonton, jangan lupa untuk subscribe ke channel Apa Aja Reviews. Jangan lupa like juga dan share video ini ke medsos bosku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.